Jadi kalau untuk entitas sendiri di sana itu banyak sekali dan beragam macamnya, mulai dari yang nyata sampai yang goib sendiri. Yang goib ini terjadi karena memang ada yang membawa, sengaja dipasang, dan juga memang penghuni awal dari tempat ini tadi. Jadi tempat ini akan menjadi suatu tempat yang memang orang yang awam akan merasakan sesuatu vibrasi yang akan keluar dari sana. Yang jaga juga waktu itu petugas-petugas pakai laras panjang yang nggak kelihatan mukanya, terus juga tertutup, galak lah gitu ya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Miris. Dengan tangan dan kaki diborgol, Amarzoni berjalan beriringan dengan napi lainnya. Mata ditutup kain hitam sehingga jalannya tidak bisa leluasa. Dengan kondisi yang sangat dramatis itu, Amarzoni dikirim ke lapas Nusa Kambangan yang sekaligus menggambarkan kejahatannya yang sudah sangat berat. Bagi para narapidana, Nusa Kambangan memang mimpi terburuk dalam hidup. Sebab kehidupan di tempat ini bukan hanya berat tapi penuh misteri. Apalagi Pulau Nusa Kambangan juga dikenal angker dengan banyak cerita horor yang mengiringinya. Tapi benarkah Nusa Kambangan memang menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus? Lantas seperti apa pengalaman Fikri Budiman masuk Nusa Kambangan sebelum ayahnya dieksekusi? Bagaimana pula penelusuran tim ganjil di Pulau Nusa Kambangan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh dibawanya Amarzoni ke Nusa Kambangan jadi sorotan. Pasalnya Amar diduga melakukan tindakan hukum berat sebab memang hanya pejahat kelas kakap yang dikirim ke lapas Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah itu. Sudah sejak lampau, Nusa Kambangan menjadi tempat para gembong penjahat yang hukumannya super berat. Mereka yang memiliki kepekaan batin bisa melihat bahwa Nusa Kambangan juga menjadi kawasan berkumpulnya para makhluk gaib. Semua jenis makhluk gaib ada di sana, bukan hanya yang sudah lama menghuni Nusa Kambangan, tapi juga makhluk-makhluk yang baru berdatangan. Dan itu tempat juga tidak sembarangan, juga dijaga oleh berbagai macam jenis entitas yang memang sengaja diletakkan, dan juga ada memang penghuni ataupun entitas asli dari tempat itu sendiri. Sebagai penjara paling menakutkan di Indonesia, Nusa Kambangan bukan hanya dijaga secara super ketat, tapi juga dikelilingi aura mistis. Penjaga Nusa Kambangan bukan hanya dari bangsa manusia tapi bangsa para lelembut. Banyak pagar gaib yang sengaja ditanam di sana untuk menghindari kekuatan mistis yang berusaha menembusnya. Perisai gaib itu juga untuk melunturkan semua ilmu kebatinan yang dibawa para napi. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini sendiri masih mempercayai kekuatan dari bisa dibilang mistisnya lah gitu. Dan salah satunya di Nusa Kambangan ini juga itu terdapat beberapa
pasak yang dipasang di beberapa pintunya untuk melunturkan ilmu-ilmu orang yang narapidana ini mempunyai sebuah keilmuan ataupun sebuah ageman di saat masuk ke pintu-pintu itu. Itu akan luntur dengan sendirinya. Sebenarnya bukan di Nusa Kambangan saja, tetapi di berbagai penjara ataupun LP itu pasti ada penjaga ataupun yang memang sengaja dipasang. Satu, untuk menjaga orang-orang, karena kan yang masuk ke dalam sana orang-orang yang mempunyai latar belakang kriminal, yang akhirnya mereka itu dekat dengan dunia goib ataupun dekat dengan dunia supranatural. Mereka punya ilmu, bisa yang hilang, bisa yang ilmu kebal ataupun ilmu lainnya. Sehingga setelah mereka memasuki LP ini, semua ilmu yang mereka punya itu akan menunggu di luar. Menjadi lapas yang sangat ketat, Nusa Kambangan dikenal angker. Letaknya yang berada di tepian laut selatan dengan dikelilingi hutan belantara membuat Nusa Kambangan menjadi tempat paling menakutkan. Banyak yang mengisahkan sering terdengar suara-suara misterius dari tempat tersebut. Mulai dari tangisan, jeritan, hingga suara merintih kesakitan sering terdengar. Jadi suara-suara sendiri itu biasanya didatangkan dari apa yang telah terjadi di tempat itu. Jadi audio visual itu akan menyimpan dan lengket di dinding-dinding ataupun tempat yang pernah terjadi suatu hal ataupun tragedi. Yang pada akhirnya kesedihan, jeritan, tangisan itu semuanya tersimpan pada benda-benda yang ada di sekitarnya, yang pada akhirnya orang yang mempunyai kelebihan ataupun mereka dalam situasi kosong itu vibrasi itu akan keluar sendiri dalam bentuk audio visual, dalam bentuk sebuah tangisan ataupun jeritan seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, Nusa Kambangan adalah tempat paling mencekam untuk dirasakan. Semua yang ada di sana seolah mengalirkan aura menakutkan. Secara mistis, banyak sekali entitas gaib yang menghuni Pulau Nusa Kambangan sehingga suasananya terasa sangat berbeda dengan tempat lain. Banyak makhluk gaib yang berkeliaran di sekitar Pulau Nusa Kambangan yang memang diselimuti kabut misteri. Jadi kalau untuk entitas sendiri di sana itu banyak sekali dan beragam macamnya, mulai dari yang nyata sampai yang goib sendiri. Nah, yang goib ini terjadi karena memang ada yang membawa, sengaja dipasang, dan juga memang penghuni awal dari tempat ini tadi. Ditambah lagi dengan cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita orang yang menganggap tempat ini angker. Jadi tempat ini akan menjadi suatu tempat yang memang orang yang awam akan merasakan sesuatu vibrasi yang akan keluar dari sana. Dibawa ke lapas Nusa Kambangan Cilacap adalah mimpi buruk paling dihindari para narapidana. Tapi kesinilah Amar Zoni dibawa. Lantas seperti apa pengalaman Fikri Budiman, anak gembong narkoba, masuk lapas Nusa Kambangan sebelum ayahnya Freddy Budiman dieksekusi? Benarkah ada susana angker yang menyeramkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nusa Kambangan memang menjadi mimpi terburuk para narapidana. Semua yang dibawa ke tempat ini sama sekali terputus dari dunia luar, tidak boleh dikunjungi secara bebas seperti di lapas lainnya. Pengalaman datang ke lapas Nusa Kambangan sempat dirasakan oleh Fikri Budiman, putra gembong narkoba Freddy Budiman. Tidak ada kesan lain kecuali menyeramkan. Benar, Fikri merasakan suasana seram yang tidak ditemukan di tempat lain. Fikri datang ke Nusa Kambangan sebelum Freddy Budiman dieksekusi sehingga suasananya semakin mencekam. Iya, jadi waktu itu aku pernah dapat kesempatan tuh 1 kali ke Nusa Kambangan. Itu waktunya kayak 3 hari berturut.
ke Nusa Kambangan untuk nemenin papa tuh di 3 hari terakhir. Ya memang kalau Nusa Kambangan itu kayak yang dibicarakan orang kan memang jadi lapas yang paling serem ya. Ya itu sih bisa aku bilang itu memang itu serem banget sih memang. Dimulai dari vibes-nya, dari mulai juga aksesnya yang lumayan strict, petugas-petugasnya yang juga terkesannya berbeda banget lah sama lapas-lapas yang ada di Jabodetabek kayak yang sering aku kunjungi juga. Jadi memang lumayan ketat banget sih vibes-nya. Ya, melihat Pulau Nusa Kambangan sendiri yang memang cukup luas, hampir sekitar 21.000 hektar. Di situ emang bisa dibilang penjara eksekusi yang memang pada akhirnya orang yang mempunyai kasus yang sangat berat dan berulang-ulang itu akan dipindahkan ke sana sebagai tempat di mana mereka diasingkan lah. Ya kalau dari sana sih kita bisa merasakan dan bisa melihat dari vibrasi orang-orang ini dieksekusi, terus dari orang-orang yang memang sudah pasrah melepaskan, ya udah dia merasa bersalah, emang benar-benar bersalah, dan ada juga orang-orang yang memang dikambing hitamkan. Itu membuat sebuah energi ini menempel di sana dan menjadi pusat yang yang bisa dibilang angker gitu. Sampai di Cilacap, Fikri Budiman harus melewati serangkaian pemeriksaan. Semua dicek dengan sangat seksama sehingga tidak ada yang terlewatkan. Alat komunikasi juga tidak boleh dibawa memasuki kawasan Nusa Kambangan. Harus ditinggal di ruang pemeriksaan pertama. Pertama sih dari Jakarta kita ke kota Cilacap dulu. Dari Cilacap terus kita bisa kalau waktu itu aku naik mobil ke perbatasan gitu. Nah di perbatasan nih kita dicek dulu, terus gadget tuh stop di situ. Jadi kita ke Nusa Kambangan tuh udah nggak bawa gadget ke sana, udah nggak bawa HP gitu-gitu. Iya kita jadi kayak naruh di locker gitulah buat jadi sampai pas nyebrang tuh nggak megang HP. Berkesempatan datang ke Nusa Kambangan, Fikri merasa takjub oleh penjagaan yang nyaris tak tertembus orang. Untuk bisa masuk ke lapas Nusa Kambangan, siapapun harus melewati penjagaan yang berlapis-lapis. Mereka yang bertugas di lapas juga sosok-sosok terpilih dengan karakter keras, tegas, dan tidak mengenal kompromi. Pengalaman Fikri datang ke Nusa Kambangan hampir tidak bisa dilupakan karena memang tidak mudah, penuh dengan aturan yang sangat kaku. Yang jaga juga waktu itu petugas-petugas pakai laras panjang yang nggak kelihatan mukanya, terus juga tertutup, galak lah gitu ya. Waktu itu yang aku ingat sampai akhirnya nyebrang pakai kapal gitu, waktu tepatnya kayaknya seingatku nggak nyampe 30 menit sih untuk penyeberangan itu, seingatku ya waktu itu. Terus sampai sana masuk turun dicek lagi sampai akhirnya setelah semua masa administrasi sudah selesai, baru tuh akhirnya naik kayak waktu itu sih aku naik truk polisian gitu, truk TNI atau truk polisian waktu itu. Akhirnya baru tuh bisa ke lapasnya, dan perjalanannya lumayan jauh sih itu menurutku, dari perbatasan itu sampai ke lapas tempat papaku waktu itu. Berada di lapas Nusa Kambangan yang terasa bukan hanya angker tapi juga maut. Fikri Budiman melihat sendiri kawasan yang dijadikan lapas Nusa Kambangan sangat angker dalam arti yang sungguhnya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan para napi, sebab di sekitaran lapas nyaris tidak ada kehidupan lain. Di kiri kanan lapas hanya ada belantara yang mustahil untuk ditembus orang. Apalagi masih banyak cerita-cerita mistis yang ikut mengiringi keberadaan Nusa Kambangan, sehingga semakin tidak bernyali mereka yang berusaha kabur dari lapas khusus pejahat kakap itu. Betul, di sana sih nggak ada maksudnya kehidupannya hanya ada di lapas itu nggak ada warga yang tinggal,
ya nggak ada aktivitas pada umumnya sih, masyarakat nggak ada di situ. Jadi benar-benar rata-rata sih mungkin petugas semua gitu. Kalaupun di kanan kiri ada rumah-rumah, mungkin rumah-rumah semacam mes gitu kali ya untuk para petugas-petugas yang tinggal gitu. Selebihnya sih lapas semua gitu. Jadi memang pengamanannya benar-benar sangat amat menyeramkan lah ya, pengaman tegang banget gitu di sana tuh. Iya, aku waktu itu sempat kan pergi ke lapasnya, datangnya pagi, pulangnya malam kan. Jadi aku ngeliat tuh dua perbedaan antara pagi dan malam. Benar-benar memang kanan kiri hutan semua. Ya mungkin berbagai macam persepsi ataupun keyakinan orang itu adalah tempat yang paling kuat, tetapi itu adalah sebuah warisan yang memang sudah ada dari zaman dahulu, dibuat memang untuk menempatkan orang-orang yang memang dianggap berbahaya. Jadi emang diasingkan di sana, dan juga ada eksekusi mati juga di sana, dan itu udah terus-menerus dan sampai saat ini dianggap sebagai penjara yang sangat menyeramkan bagi para narapidana gitu. Kalau untuk pusat angker sendiri sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali, tetapi tempat yang memang untuk mengasingkan orang dan dianggap susah untuk kabur dari sana, Nusa Kambangan menjadi tempat yang memang sangat angker bagi orang yang memiliki tindak pidana yang berlipat-lipat sadisnya. Lantas seperti apa suasana ketika berada di kawasan Pulau Nusa Kambangan Cilacap? Benarkah tim Ganjil menemukan banyak hal mistis di pulau tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nusa Kambangan memang bukan pulau biasa. Ada banyak alasan yang membuatnya mengerikan. Jangankan mendekat, memandangi dari jauh saja sudah membuat merinding. Dan agen Kiwi yang asli Cilacap mengajak tim Ganjil Misteri menyusuri kawasan Pulau Nusa Kambangan, walaupun mustahil mendekati lapas Nusa Kambangan yang dijaga super ketat. Aura mistis sangat terasa sepanjang perjalanan menuju sebuah benteng pendem peninggalan penjajah Belanda. Suasana mencekam dan seram begitu terasa. Dan ini juga masih ada benteng pendem peninggalan zaman Belanda dulu. Jadi zaman dahulu kala para pekerja-pekerja yang dipaksakan oleh Belanda untuk bekerja ditahan di sini dulu sebelum dibawa ke Nusa Kambangan. Orang-orang Indonesia yang ditahan di sini, dan kalau ingin kabur itu sangat susah sekali pemirsa. Bayangin aja, hutan sebesar ini dan masih dihuni oleh banyak binatang buas, oleh ular, oleh buaya, dan belum nanti kalau ditangkap Belanda dan juga menghadap hantaman-hantaman mistis. Karena kalau melihat dari sejarahnya itu sangat menyentuh dan miris. Ya oke pemirsa, ini pintu gerbang bentengnya itu aura mistisnya masih kelihatan banget. Jadi memang sebetulnya daerah sini daerah yang masih terlarang, dan di depan sana memang jembatannya tadi diputus agar para masyarakat tidak bisa masuk ke sini gitu. Tapi karena tadi saya ditemenin oleh salah satu tokoh kampung di sini sehingga saya diizinkan untuk bisa masuk ke sini. Ini dulu gerbang, dan ini mungkin tempat posko. Ini posko awal ke sana untuk menuju ke Pantai Karangbolong. Tapi sebetulnya nanti masih ada benteng yang lebih besar lagi. Kita nanti dari depan akan telusuri sampai dengan endingnya ada di sini. Ya termasuk seram lah. Ya banyak makhluk halus. Pernah. Gimana Pak? Itu waktu itu di benteng itu. Waktu itu kan saya sama teman-teman. Waktu itu belum ada jalan lah, cuma naik di sini. Itu duduk sama teman-teman 1 jam lah, duduk 1 jam itu baru dimunculi. Pertama itu telur. Itu dari arah timur
barat. Nah itu telurnya itu apa? Pecah, marik orang. Nampaknya asli, wajahnya orang Belanda. Kakinya patah, sama teken ini kayak gini. Sama teken. Tekennya satu, orangnya pakai topi. Dia nyamperin, hitungan menit 10 menit hilang. Berada di bawah benteng pendem, aura yang terasa adalah angker. Kawasan ini masih berjarak dari lapas Nusa Kambangan, tapi hawa yang datang sudah sangat menyeramkan. Tidak jauh dari benteng pendem, terdapat bekas meriam Belanda yang masih utuh. Itulah senjata yang akan menghalau musuh yang berusaha mendekati Pulau Nusa Kambangan. Dari tempat itu, Ki Ageng memandang jauh ke depan, kemudian merasakan ada yang membuatnya tidak berani melanjutkan perjalanan. Ini saya sudah sampai di penjagaan benteng pendem. Jadi dulu para Belanda-Belanda menjaga para maling-maling yang akan lewat ke sini. Nah ini untuk yang tidur, para penjaga-penjaganya di sini. Ini di sini ada meriam-meriam yang tadi saya janjikan, ya, bahwa di dataran Pulau Nusa Kambangan ini adalah pulau yang paling tertinggi di Cilacap, sehingga meriam ini untuk mengeker para musuh-musuh yang datang dari lautan, nanti bisa dibom pakai ini atau ditembak pakai meriam ini gitu ya. Nah ini kenapa di seputar benteng pendem ini datarannya paling tinggi, yaitu untuk menahan para musuh-musuh orang pekerja Indonesia yang ditahan di sini, yang mereka membelot sama pasukan Belanda. Betulnya di sana saya ingin datang ke sana. Itu adalah tempat di mana dari posko to posko jaraknya agak lumayan jauh dan sangat gelap, serta saya lihat ada buaya yang lagi diam di sana sehingga saya takut. Terbukti memang di sini suasananya masih sangat mencekam, sangat mistis dan sangat angker, serta sangat masih banyak sekali binatang-binatang yang ditakuti oleh para manusia, sehingga Jagar ini ditutup. Angkernya di situ, yang tempat turunnya perahu tadi itu pusatnya Ratu Roro Kidul. Di situ pintu gerbangnya Nyai Ratu Roro Kidul. Serem ya, ada siluman-siluman juga ada. Tadi ada nenek-nenek jalan, rambutnya putih di sini kayak keriting-keriting itu loh. Nenek sini luntil-luntil doang. Iya, nenek banda. Terus anak kecil yang pakai baju ini ada putih-putih itu kecil ini. Ikut ayahnya kayaknya ya, ayahnya tinggi gitu. Selain gaib, binatang buas yang malam itu lewat juga ada. Dikenal sebagai penjara yang menakutkan, tidak ada yang pernah berani membayangkan bakal dikirim ke Nusa Kambangan. Para napi, Nusa Kambangan adalah mimpi buruk yang sulit dibayangkan, sehingga yang dibawa ke sana adalah para narapidana paling durjana. Dibawa ke Nusa Kambangan, sama artinya dimasukkan ke dalam penjara yang tidak mungkin bisa lolos. Nusa Kambangan itu adanya di tengah-tengah pulau yang ada di atas Pulau Nusa Kambangan di sini ya. Apabila mereka mau keluar, itu harus berhadapan dengan binatang buas, harus berhadapan dengan para goib-goib, dan harus berhadapan dengan para tentara yang nanti yang akan mengejar. Jadi suasananya itu masih sangat angker sekali pemirsa. Iya, jadi Pulau Nusa Kambangan itu untuk warga Cilacap terkenal dengan pulau yang sangat mistis, karena di dalam Nusa Kambangan itu masih banyak rentetan-rentetan cerita mistis pada zaman dahulu kala. Contohnya misalkan benteng pendem peninggalan zaman Belanda, dan juga ada gunung-gunung atau ada gua-gua di mana mereka sering dipakai untuk bertapa. Sehingga masih ada ceritanya, seperti ada cerita Nyi Roro Kidul juga ada di Karangbolong yang sekarang kita buat syuting sekarang ini. Ada juga pantai-pantai di mana Ibu Ratu Kidul bersemayam di situ. Nusa Kambangan memang bukan tempat biasa. Ada banyak yang ganjil di sana.
bukan hanya terdapat lapas dengan penjagaan super maksimum, Nusa Kambangan juga dipercaya menjadi pusat kehidupan makhluk halus. Bagi masyarakat Cilacap, menyebut nama Nusa Kambangan saja sudah membuat merinding sehingga tidak ada yang berani mendekat ke wilayah yang memang dijaga sangat ketat itu. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.